ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين يجاهدون لإعلاء كلمته من يومهم ذاك ويومنا هذا إلى يوم جزائه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hamba Allah, jamaah haji yang sedang wukuf di Padang Arafah siang ini, kita pertama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi kesempatan oleh Allah, kita menjadi tamu Allah, kita menjadi orang yang terhormat bagi Allah, dan kita dapat kesempatan wukuf di Arafah ini. Yang kedua, kita juga harus memperbanyak syukur kita, yang sebetulnya syukur kita tidak seimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, syukur adalah kata kunci untuk bisa menguatkan kita dalam meneruskan perjalanan manasik kita. Hamba Allah yang mulia, ibadah haji sampai ke wukuf di Arafah ini melalui suatu proses panjang, dan proses panjang itu mempunyai arti. Kita mulai pertama melakukan umrah yang disebut umrah wajib, karena kita mengikuti model haji tamattu. Kalau itu diibaratkan, ibadah haji ini adalah gunung, maka kita ketika mulai melakukan prosesi haji itu kita berada di lereng gunung itu. Kemudian setelah itu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, memulai prosesi haji yaitu dengan mendatangi Mina yang dikenal dengan tarwiyah. Tetapi menurut fuqaha, tarwiyah ini adalah sunnah, sepakat para fuqaha. Oleh karena itu, ada jamaah haji yang tidak pakai tarwiyah, langsung menuju Arafah. Tetapi itu sebetulnya, baik yang ikut tarwiyah atau yang tidak, itu sebetulnya masih dalam lereng gunung, belum sampai puncak. Karena dari sisi waktu, ketika jemaah haji datang ke Arafah, itu belum waktunya wukuf, tapi mendahului agar kita tidak ketinggalan nanti berada di tempat Arafah ini. Bagi yang ikut tarwiyah, itu adalah prosesi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan itu memang masih dari lereng, belum puncak, dan puncaknya berada di Arafah ini. Jadi kita melalui satu lereng panjang, melalui perjuangan yang besar, melalui perjuangan yang begitu hebat, kita akhirnya sampai di puncak yang disebut dengan wukuf di Arafah. Puncak yang dimaksud adalah puncak spiritual. Jadi kalau kita mengingat pada kisah Nabi Allah Ibrahim yang merupakan bagian tak terpisahkan dari manasik haji,
yang kemudian ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka sebetulnya manasik haji itu mengacu pada kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dapat tantangan. Tantangan apa? Tantangan dia mencintai putranya, yaitu Ismail, Nabi Ismail. Padahal beliau sangat merindukan anak, karena dia dalam waktu usia 80 tahun tidak punya anak, dan akhirnya lahirnya anak yang namanya Ismail. Nabi Ibrahim tentu sangat mencintai putranya ini. Disinilah Allah menguji Nabi Allah Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih putranya itu. Tantangan besar, karena cinta pada Allah diduakan dengan cinta kepada putranya. Maka Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, lebih cinta pada Allah atau lebih cinta kepada putranya. Akhirnya seperti disebut di dalam Al-Quran, inni ra'aitu bil manami anni adbahuka fandur ma tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Coba Anda pikir, menurutmu bagaimana? Tetapi apa jawaban Ismail? Wahai ayahku tercinta, laksanakan perintah itu. Kau akan menemukan diriku orang-orang, termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya disitulah Nabi Ibrahim rela menyembelih putranya yang sangat beliau cintai. Dan ketika menyembelihnya itu, Nabi Ibrahim sudah bertekad, dia tidak tega melihat putranya yang sangat dia cintai, tetapi karena cintanya pada Allah, maka dia menyembelih. Tapi Allah tidak akan membiarkan buah anak manusia ya, pilihan ini untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Akhirnya digantilah Nabi Ismail yang akan disembelih itu dengan domba, dengan kambing. Itulah kisah yang ada, yang akhirnya menjadi puncak, menjadi proses manasik kita. Maka ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi, itu dalam bahasa Arab disebut ru'ya. Ru'ya itu mimpi, tapi mimpinya Nabi adalah wahyu, perintah. Nabi Ibrahim itu tidak yakin bahwa mimpinya itu adalah dari Allah, dan dia tetap berdoa lagi. Tapi mimpinya datang lagi sampai 3 kali. Berarti mimpinya itu benar. Ketika benar itulah Nabi Ibrahim yakin bahwa itu perintah Allah. Dan ketika yakin itu, Nabi Ibrahim berada di puncak spiritual, yaitu berada di Arafah. Maka Arafah itu artinya apa? Artinya kenal. Kenal siapa? Kenal Allah, bahwa itu mimpi dari Allah. Makanya disitulah orang ditempa supaya tahu tentang dirinya. Kalau orang sudah tahu tentang dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Nabi Ibrahim tahu tentang dirinya bahwa dia seorang manusia biasa dibandingkan dengan makhluk Allah, maka beliau adalah kecil. Oleh karena itu, sampai di Arafah ini yakin bahwa itu adalah dari Allah. Maka Arafah adalah puncak spiritual. Jadi sampai gunung tadi sudah sampai di puncaknya. Makanya nanti ketika turun setelah Arafah akan turun ke Musdalifah. Di situ ditempa lagi manusia untuk menyadari dirinya itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Maka di Musdalifah dia ditempa dirinya. Dan keyakinannya nanti dari tanggal 10 bulan Dzulhijjah Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Disinilah akhirnya menjadi serangkaian manasik haji, dan harus kita lakukan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.